Jadi sekarang kita akan bertindak di Greenland suka atau tidak, karena jika tidak Rusia atau Tiongkok bisa mengambil alih. Kita tidak akan membiarkan Rusia atau Tiongkok jadi tetangga. Ada kapal perusak Rusia, Tiongkok dan yang lebih besar. Kita tidak akan membiarkan Rusia atau Tiongkok menguasai Greenland karena itu yang mereka inginkan. Dan jika kita tidak melakukannya, kita akan bertindak soal Greenland baik dengan cara mudah atau sulit. Presiden Donald Trump baru saja mengambil langkah yang belum pernah terjadi. Dia ingin mengambil alih Greenland, pulau terbesar di dunia. Dia tunjuk utusan khusus Amerika Serikat pertama untuk Greenland, bertugas menjadikan Greenland bagian Amerika Serikat. Sekretaris Pers Gedung Putih tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk hal ini. Denmark, pemilik pulau itu, sangat marah dan menyatakan serangan ke Greenland akan mengakhiri NATO. Ini bukan hanya soal Amerika Serikat dan Denmark, tapi lebih luas. Langkah Trump fokus pada Tiongkok dan Rusia untuk melawan pengaruh mereka di Arktik demi menjaga dominasi Amerika Serikat. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Trump menyampaikan alasan resminya dari Air Force One. Amerika butuh Greenland demi keamanan nasional, bukan untuk mineral. Jika Anda melihat Greenland, melihat ke atas dan ke bawah pantai, Anda akan menemukan kapal-kapal Rusia dan Tiongkok di mana-mana. Kita membutuhkannya demi keamanan nasional, kita harus memilikinya. Selain itu, Greenland berada di posisi yang sangat strategis, tepat di antara Amerika Utara dan Eropa, tepat di tengah-tengah kutub utara. Bagi Amerika Serikat, Greenland sudah seperti menara pengawas di utara. Tahun 1951 Amerika membangun pangkalan luar angkasa Baduvik di Greenland, pangkalan militer paling utara Amerika Serikat. Instalasi ini memungkinkan Washington memantau ancaman, melacak rudal, dan mengawasi aktivitas Rusia. Sekarang mereka ingin benar-benar memiliki tempat itu. Dan ini bukan pertama kalinya Amerika mencoba untuk mendapatkan Greenland. Amerika Serikat pertama kali mencoba membelinya pada tahun 1867, lalu mencoba lagi pada tahun 1910. Tahun 1946, Presiden Truman menawarkan $1 juta ke Denmark untuk pulau itu, tapi kesepakatan tidak terjadi. Ide itu muncul lagi pada 2019 saat masa jabatan pertama Trump. Kini, dengan utusan khusus, dia memulai upaya serius kelima Amerika. Pada Maret 2025, Trump memberitahu Kongres, Greenland penting untuk keamanan nasional dan internasional, dan saya yakin kita akan mendapatkannya, kata Komandan Arktik Denmark Soren Andersen. Rusia telah membangun kekuatan di Arktik selama 20 tahun terakhir dan menjadi kekuatan super regional di sana. Kita bisa melihat di Selat Bering antara Alaska dan Rusia, mereka melakukan operasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mereka bekerja sama dengan kapal penjaga pantai Tiongkok. Inilah alasan Tiongkok dan Rusia tertarik pada pulau beku ini selama puluhan tahun. Saat dunia fokus pada obsesi Trump terhadap Greenland, Tiongkok diam-diam berupaya membangun pijakan di pulau itu hampir 2 dekade. Dan sikap agresif Trump mengancam akan sepenuhnya menggagalkan rencana-rencana tersebut. Ketertarikan Tiongkok terhadap Greenland tidak terjadi secara tiba-tiba. Semuanya dimulai pada tahun 2005 ketika Perdana Menteri Greenland, Hans Enokson, mengunjungi Tiongkok, yang menjadi tanda besar pertama bahwa Beijing mulai memperhatikan. Tahun 2011 Menteri Industri dan Sumber Daya Alam Greenland berkunjung ke Tiongkok dan disambut Wakil Perdana Menteri. Lalu, pada tahun 2012 Tiongkok melangkah lebih jauh ketika Xu Xiaoxi, Menteri Tanah dan Sumber Daya Tiongkok, mengunjungi Greenland. Namun demikian, ambisi nyata Tiongkok mulai terlihat. Pada tahun 2016 pemerintah Greenland menjual sebuah pangkalan angkatan laut tua bernama Grundel. Pangkalan itu ditutup pada 2014 karena militer Denmark tak membutuhkannya lagi. General Nice Group ingin membeli, tapi Denmark membatalkan kesepakatan itu diam-diam. Mengapa? Karena General Nice Group berasal dari Republik Rakyat Tiongkok. Perdana Menteri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, turun tangan, diam-diam menghubungi para pemimpin politik dan meyakinkan mereka untuk menarik pangkalan itu dari pasar. Denmark tiba-tiba menemukan alasan militer untuk mempertahankan pangkalan itu, padahal sebelumnya sempat ingin merobohkannya. Alasannya adalah Denmark
tidak pernah bisa membiarkan Tiongkok mendapatkan pijakan strategis di wilayah Arktik, dan semakin jelas bahwa memang itulah tujuan Tiongkok. Pada 2018, Tiongkok merilis buku putih kebijakan Arktik pertama dan menyebut diri sebagai negara dekat Arktik. Meski berjarak 900 mil dari Arktik, Tiongkok tetap mencari alasan terlibat dan memanfaatkan setiap peluang di Greenland. Tahun 2018 Greenland umumkan rencana perluas 3 bandara internasional, proyek pekerjaan umum terbesar di sejarahnya. Perusahaan konstruksi milik negara Tiongkok, China Communications Construction Company, bersedia menanggung biaya $300 juta. Denmark menilai hal ini berisiko bagi keamanan dan memutuskan mendanai sepertiga proyek itu sendiri. Tiongkok menarik tawarannya dan terlibat dalam 4 proyek pertambangan besar di Greenland untuk mengamankan sumber daya penting, termasuk proyek Kvanfield yang berfokus pada unsur tanah jarang. Situs Kvanfield memenuhi sekitar 15% permintaan unsur tanah jarang dunia proyek ISUA untuk penambangan biji besi didanai oleh General Nice. Proyek Valena untuk tembaga dan proyek logam sitron untuk seng, timbal, serta tembaga didukung dan dikelola perusahaan Tiongkok. Namun, Tiongkok mulai terpukul. Pada 2021 Greenland mencabut izin General Nice karena sering gagal memenuhi tenggat proyek tambang ISUA. Proyek pertambangan Kvanfield dihentikan pada tahun yang sama setelah Partai Inuit Ataqatikat terpilih. Mereka berjanji memblokir proyek itu karena mengandung uranium dan lokasinya dekat pemukiman. Dan sekarang, menurut laporan terbaru dari Pusat Nasional Tiongkok Swedia, Tiongkok pada dasarnya telah meninggalkan Greenland. Kehadiran Tiongkok di Greenland tidak lagi sekuat dulu. Dorongan agresif Trump untuk Greenland menjadi pukulan terakhir bagi ambisi Arktik Tiongkok di pulau itu. Ini lebih penting dari yang terlihat. Sekilas, Greenland tampak seperti pos terdepan yang besar dan tidak ramah. 80% pulau ini tertutup es dan hanya dihuni 57.000 orang. Apa yang membuatnya begitu berharga? Nah, jawabannya ada pada 3 hal: lokasi, sumber daya, dan jalur perdagangan masa depan. Pertama, sumber daya. Greenland memiliki 25 dari 34 mineral yang dianggap bahan mentah kritis oleh Komisi Eropa. Ini meliputi tanah jarang, grafit, logam platinum, dan neodymium yang penting untuk ponsel, kendaraan listrik, turbin angin, dan sistem pertahanan. Trump berupaya meningkatkan produksi chip komputer di Amerika Serikat yang bergantung pada mineral Greenland. Terdapat cadangan minyak dan gas belum dimanfaatkan di pantai Greenland. Survei Geologi Amerika Serikat memperkirakan bahwa bisa saja terdapat 73 miliar barel minyak dan 52 triliun kaki kubik gas alam di wilayah lepas pantai Greenland. Studi menunjukkan Arktik menyimpan sekitar 25% cadangan minyak dan gas dunia yang belum ditemukan. Diperkirakan kekayaan sumber daya alam Greenland mencapai 44 triliun. Tanpa menghitung minyak dan gas, nilainya tetap sekitar 27 triliun dolar, melebihi gabungan ekonomi banyak negara kecil. Sementara itu, penguasaan sumber daya ini sangat berpengaruh secara geopolitik. Tiongkok menguasai 70% mineral tanah jarang dunia dan 90% kapasitas pemurniannya. Pertambangan di Greenland semakin dianggap sebagai sesuatu yang diperlukan. Jika Tiongkok menjadi lebih bermusuhan terhadap Amerika Serikat, dalam skenario tersebut, Amerika akan membutuhkan sumber logam tanah jarang sendiri. Kedua, lokasi strategisnya. Greenland menyediakan rute terpendek dari Amerika Utara ke Eropa. Amerika Serikat ingin menempatkan radar di perairan antara Greenland, Islandia, dan Inggris Raya. Sebuah titik cekik strategis yang dikenal sebagai Guyuk Gap. Greenland Iceland United Kingdom Gap telah menjadi sangat penting secara strategis sejak awal abad ke-20. Saat Perang Dingin, wilayah ini jadi satu-satunya akses kapal selam Soviet dari pangkalan di Semenanjung Kola ke Samudra Arktik. NATO khawatir konvoi dari Amerika Serikat ke Eropa bisa rugi besar jika kapal selam Soviet bebas beroperasi di Atlantik Utara.
Aktivitas Rusia di celah Greenland, Iceland, United Kingdom meningkat. Pada 2019, 10 kapal selam Rusia melakukan latihan terbesar sejak Perang Dingin dari Semenanjung Kola. Tugas utamanya menguji kemampuan Rusia menembus celah Greenland, Iceland, United Kingdom tanpa terdeteksi menuju Atlantik. Dengan menguasai Greenland dan meningkatkan militer di sana, Amerika bisa menahan Rusia. Selain itu, kita perlu membahas masa depan pelayaran Arktik karena es mencair akibat perubahan iklim. Rute perdagangan baru dibuka, kapal kini memakai terusan Panama atau Suez untuk perdagangan Eropa-Asia. Rute Arktik bisa 30-50% lebih pendek dari rute tradisional jika sudah bebas es, meski rute lain sangat panjang dan mahal. Menggunakan rute tersebut akan menjadi pilihan yang jelas, dan Greenland akan sangat penting untuk mengendalikan serta mempertahankan rute perdagangan ini. Bagi Tiongkok, pelayaran di Arktik akan menyelesaikan apa yang disebut sebagai dilema Malaka. Sekitar 80% impor minyak Tiongkok lewat Selat Malaka, titik krusial bagi keamanan energinya. Jika kapal bisa lewat Arktik, Tiongkok tak perlu terlalu bergantung pada jalur ini. Tiongkok meluncurkan proyek Jalur Sutra Kutub sebagai bagian dari inisiatif Sabuk dan Jalan dengan tujuan memakai jalur pelayaran Arktik yang lebih pendek untuk menghubungkan Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Tiongkok sadar perlu kerja sama dengan Rusia untuk meraih tujuannya di Arktik, karena Rusia adalah negara paling berkuasa di wilayah itu. Moskow membangun kekuatan militer di Arktik selama 2 dekade. Presiden Vladimir Putin menjadikan dominasi Arktik sebagai dasar strategi Rusia. Jalur Laut Utara adalah rute pelayaran terpendek antara Eropa dan Asia Pasifik. Armada utara Rusia yang bermarkas di Severomorsk, Laut Barents, memiliki 2/3 kekuatan angkatan laut Rusia dengan hampir 80 kapal. Pada 2013 armada terdiri dari sekitar 35 kapal selam, 6 kapal penjelajah rudal, dan kapal andalan Pyotr Veliki, penjelajah rudal bertenaga nuklir. Rusia juga mengoperasikan armada pemecah es terkuat dunia, 6 pemecah es nuklir, termasuk 50 Letpobedi yang terbesar di dunia, serta 19 pemecah es kutub berbahan bakar diesel. Rencananya, 6 pemecah es lagi akan dibangun. Rusia juga telah membentuk unit militer yang secara khusus dilatih untuk pertempuran di Arktik. Tahun 2015 Rusia membangun pangkalan besar penjaga perbatasan Dinas Keamanan Federal di Pulau Alexander-Leon, menampung 150 tentara hingga 18 bulan tanpa pasokan ulang. Rute Laut Utara kini mengangkut 15 juta ton barang per tahun, namun Rusia memprediksi lalu lintas akan naik 10 kali lipat. Rusia memperkirakan kargo tahunan bisa 85 juta metrik ton dan menyumbang 1/4 kargo Eropa Asia pada 2030. Di Forum Arktik Internasional Murmansk, Putin menanggapi ketertarikan Trump pada Greenland. Dia yakin Trump serius ingin mengambil Greenland dan Amerika Serikat akan terus mendorong kepentingan geostrategis, militer, politik, dan ekonominya. Langkah Trump di Arktik mengancam akses utama Rusia ke titik penting. Jika Amerika Serikat menguasai Greenland, mereka bisa memantau dan memblokir pergerakan angkatan laut Rusia lewat celah Greenland, Iceland, United Kingdom, lebih efektif daripada sekarang. Tapi begini, menurut sekutu, Amerika Serikat tidak punya alasan untuk mengambil alih Greenland. Denmark adalah anggota NATO yang sudah sangat kuat di Arktik bersama Amerika Serikat. Selain Greenland, ada Kanada, Islandia, Norwegia, Swedia, dan Finlandia sebagai anggota NATO. Sekarang jelas Denmark tak punya sumber daya seperti Amerika Serikat untuk melindungi dan mengembangkan Greenland. Namun, Denmark menolak menyerahkan Greenland ke Amerika Serikat, dan Greenland juga tak ingin jadi negara bagian ke-51. Pada 6 Januari, pemimpin Prancis, Jerman, Inggris, Italia, Polandia, Spanyol, dan Perdana Menteri Denmark, Fredriksson, membuat pernyataan bersama yang belum pernah terjadi. Greenland adalah milik rakyatnya, hanya Denmark dan Greenland, serta mereka sendiri yang berhak memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan Denmark dan Greenland. Perdana Menteri Denmark, Fredriksson,
menyampaikannya dengan tepat di Instagram. Kita menghadapi situasi sulit bersama karena sekutu seumur hidup. Bersama Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen, dia menyatakan bahwa pencaplokan negara lain tidak dibenarkan, bahkan demi keamanan internasional. Greenland milik rakyatnya dan Amerika Serikat tak boleh mengambilnya. Menlu Lars Løkke Rasmussen menyebut penunjukan utusan khusus untuk Greenland tidak dapat diterima dan memanggil Dubes Amerika untuk penjelasan. Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, meminta pertemuan mendesak dengan Menteri Luar Negeri Amerika, Marco Rubio, untuk membahas klaim Amerika Serikat tentang negara kami. Ini kekecewaan besar bagi Denmark, yang selama Perang Dingin sangat setia pada Amerika. Namun, pendekatan agresif Trump telah mendorong hubungan itu ke titik puncaknya. Denmark berusaha menenangkan Washington dengan menaikkan anggaran pertahanan Arktik. Denmark pada Oktober 2025 mengumumkan paket pertahanan Arktik senilai 426 miliar dolar, termasuk pembelian 2 kapal Arktik baru, markas komando Arktik baru, kabel bawah laut Atlantik Utara, pesawat patroli maritim, dan tambahan 16 F-35, 43 jet tempur. Kepala Pertahanan Michael Hirke menyebutnya sebagai penegasan kedaulatan yang akan meningkatkan kekuatan tempur, fleksibilitas, dan kontribusi Denmark ke NATO. Denmark sebelumnya membeli sistem pertahanan udara Eropa senilai 92 miliar dolar terbesar sepanjang sejarahnya. Denmark untuk pertama kalinya mengubah paradigma dengan mengakuisisi rudal jarak jauh untuk menghadang Rusia. Trump menepis upaya ini saat ditanya soal investasi pertahanan besar Greenland, lalu mengejek dengan mengatakan Copenhagen hanya membeli 1 kereta luncur anjing lagi. Denmark baru-baru ini mengadakan latihan militer terbesar di sejarah modern Greenland. Lebih dari 550 orang ikut serta, termasuk lebih dari 70 tentara dari Prancis, Jerman, Norwegia, dan Swedia. Namun, yang patut dicatat, militer Amerika Serikat tidak diundang untuk berpartisipasi, sebuah sinyal jelas atas kekecewaan Denmark. Namun, meskipun ada penolakan, kampanye Trump terhadap Greenland tetap berjalan apapun yang terjadi. Baru-baru ini, Trump menunjuk Gubernur Louisiana, Jeff Landry, sebagai utusan khusus untuk Greenland. Dia adalah orang pertama yang pernah menjabat di posisi ini dengan tugas khusus. Gubernur Landry menulis di X bahwa ia bangga melayani Anda secara sukarela untuk menjadikan Greenland bagian Amerika Serikat. Pada 6 Januari, juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt membuat pernyataan yang mengejutkan Eropa. Presiden Trump telah menyatakan dengan jelas bahwa mengakuisisi Greenland adalah prioritas keamanan nasional Amerika Serikat. Dan hal ini sangat penting untuk mencegah musuh-musuh kita di wilayah Arktik. Presiden dan timnya membahas opsi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri penting, termasuk penggunaan militer Amerika Serikat yang selalu menjadi pilihan panglima tertinggi. Anda mendengarnya? Putar ulang 5 detik dan dengarkan lagi. Gedung Putih menyatakan kekuatan militer untuk merebut Greenland selalu jadi opsi, menurut laporan. CIA dan Badan Keamanan Nasional meningkatkan pengawasan pada gerakan kemerdekaan Greenland dan mencari warga lokal yang pro-Amerika. Denmark 3 kali memanggil diplomat Amerika Serikat pada 2025 terkait laporan mata-mata dan kampanye pengaruh rahasia di Greenland. Mei lalu, Wall Street Journal melaporkan Direktur Intelijen Nasional memerintahkan mata-mata Amerika Serikat meningkatkan pengumpulan intelijen tentang gerakan kemerdekaan Greenland. Pada Agustus, media lokal melaporkan sejumlah pejabat Trump meluncurkan operasi pengaruh rahasia di Greenland, mengumpulkan nama orang yang mau ikut gerakan pemisahan dari Denmark. Pemerintahan Trump kabarnya tengah berupaya membuat kesepakatan langsung dengan Greenland, kemungkinan tanpa melibatkan Denmark. Pejabat Amerika mempertimbangkan menawarkan Compact of Free Association, perjanjian yang biasanya diberikan ke negara kecil Pasifik ke pulau tersebut. Compact of Free Association memberi militer Amerika kebebasan beroperasi di negara penandatangan serta akses perdagangan bebas BA. Stephen Miller, wakil kepala staf Donald Trump, menjelaskan posisi pemerintah pada Cable News Network. Tidak ada yang akan melawan militer Amerika Serikat demi masa depan Greenland. Dan istrinya, Katie. Miller memposting foto bendera Amerika Serikat di atas peta Greenland di media sosial dengan keterangan, segera di balik pintu tertutup. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan pada Senin
bahwa pemerintah ingin membeli Greenland dari Denmark dan meremehkan opsi militer. Namun, Gedung Putih masih enggan menutup kemungkinan penggunaan kekuatan. Reaksi di Kongres pun beragam. Senator Ruben Gallego dari Arizona mengajukan undang-undang melarang dana untuk kekuatan militer di Greenland. Gallego mengatakan Trump sudah jelas dengan niatnya. Kita harus menghentikannya sebelum dia menyerang negara lain. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Mike Johnson menyatakan aksi militer di Greenland tidak tepat dan belum dipertimbangkan. Pemimpin mayoritas Senat John Thune menolak gagasan itu, menyatakan aksi militer bukan pilihan. Jajak pendapat juga menunjukkan rakyat Amerika tidak mendukung ambisi Trump terhadap Greenland. Jajak pendapat terbaru menunjukkan hanya 7% orang Amerika mendukung perebutan Greenland secara militer. Meski Greenland menghadapi masalah uang dan kekuasaan. Greenland mengelola urusan domestik sendiri. Namun sekitar 60% anggarannya atau 630 juta dolar per tahun disubsidi Denmark melalui hibah blok. Tanpa dukungan, Greenland tidak bisa bertahan. Greenland juga perlu investasi besar untuk membuka sumber dayanya agar makmur. Namun, tanpa pendanaan alternatif, kemerdekaan Greenland bisa membuatnya rentan terhadap diplomasi jebakan utang Tiongkok. Greenland yang baru merdeka dan kekurangan dana dapat dengan mudah jatuh ke tangan Tiongkok lewat pinjaman. Jika itu terjadi, invasi Amerika mungkin terjadi karena Amerika tak akan membiarkan Tiongkok masuk Arktik. Saat ini, Denmark menangani pertahanan dan kebijakan luar negeri Greenland. Dengan hanya 57.000 penduduk Greenland tak mampu menjaga keamanannya dari ancaman luar, apalagi saat memiliki sumber daya bernilai triliunan. Greenland butuh perlindungan dari kekuatan besar, baik Eropa atau Amerika Serikat. Kini, Greenland jadi salah satu pulau paling diincar di dunia. Pulau ini ada dalam daftar keinginan semua kekuatan besar, dan rakyat Greenland akan menghadapi beberapa keputusan sulit yang harus diambil. Jika Trump berhasil membuat kesepakatan, itu kabar buruk bagi Tiongkok dan Rusia.